Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Dengan kecelakaan yang menimpa Kyle Hoffman, Harvey York dituduh dan dibawa ke kantor polisi. Apa yang akan terjadi dengan Harvey York selanjutnya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Harvey York chapter 5370 sampai 5374. Chapter 5370. Aku mengerti. Harvey York sedikit mengangguk. Meski di matanya, bantuan keluarga Hoffman tidak akan banyak berpengaruh. Tapi karena ini adalah niat Lola Hoffman, dia tidak banyak bicara. Tepat ketika Harvey York hendak menghabiskan anggur merah di tangannya, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera menghubungkan panggilan itu. Tuan Muda York, sesuatu terjadi. Di seberang telepon, suara Pangeran Gibson terdengar sangat serius. Kyle Hoffman mengalami kecelakaan. Harvey York tanpa sadar melirik Lola Hoffman yang masih minum, dan mengerutkan kening. Mati. Dia tidak mati, tetapi dia dihapuskan dan menjadi orang lumpuh. Sekarang dia ada di rumah sakit. Aku khawatir seseorang akan membingkai insiden ini pada kita. Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Aku akan segera datang. Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di rumah sakit rakyat pertama Golden Sands. Di tempat ini, ada banyak orang yang mengelilingi ruangan di lantai 3. Selain orang-orang di gerbang surga, banyak orang dengan pakaian mewah juga terlihat. Harvey York dengan cepat menemukan Pangeran Gibson. Dia berjalan mendekat, dan berbisik. Bagaimana situasinya sekarang? Tidak ada apa-apa. Dia masih bisa diselamatkan. Pangeran Gibson berbicara dengan suara yang kental. Namun, aku sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Setelah meninggalkan pavilion badai, Kyle Hoffman berpisah dari Miles Cotton dan rombongannya. Tapi di tengah jalan, dia mendapat telepon dan pergi sendirian. Dan belum lama ini, seseorang menemukannya tidak sadarkan diri di pintu rumah sakit. Dia dibuang ke sini setelah dihapuskan. Aku telah mengirim seseorang untuk memeriksa video pengawasan dan menemukan bahwa dia ditinggalkan di pintu rumah sakit di sebuah van tanpa plat nomor. Sekarang van itu telah ditemukan, dan van ini tampaknya adalah mobil kami di desa Gerbang Surga. Dan, itu hilang malam ini. Karena van itu tidak berharga, jadi tidak ada seorang pun di Gerbang Surga yang peduli. Tapi sekarang, wajah Pangeran Gibson terlihat jelek. Meskipun ini pertemuan rahasia, kantor polisi mungkin tidak dapat menemukan apapun untuk sementara waktu. Tapi masalahnya, karena pertemuan ini sangat rahasia, berarti tidak mudah bagi Kyle Hoffman untuk dihapuskan. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Ayo kita ke ruang gawat darurat dulu." Sambil berbicara, Harvey York berjalan di luar ruang gawat darurat dan melihat ke dalam melalui kaca di pintu. Setelah menonton sebentar, Harvey York menyipitkan matanya dan berkata, "Itu dilumpuhkan dengan tinju gerbang surga." Laut dan tiannya hancur secara langsung. Dia juga mengalami cedera kepala. Bahkan jika dia bisa diselamatkan, aku khawatir dia akan lumpuh selama sisa hidupnya. Pangeran Gibson menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tinju gerbang surga? Orang yang melakukannya adalah seseorang dari Tanah Suci Seni Bela Diri atau keluarga seni bela diri." Tuan Muda York, apakah kamu yakin itu tinju gerbang surga? Harvey York berkata ringan. Aku sangat yakin. Pihak lain menggunakan tinju gerbang surga. Sepertinya ini direncanakan untuk kita. Ini adalah rencana tersembunyi kedua, dan orang-orang di kantor polisi mungkin tidak melihat apa-apa. Tapi begitu Master Seni Bela Diri datang, kamu pasti dapat melihat bahwa ini adalah cedera akibat tinju gerbang surga. Pangeran Gibson tertegun sejenak dan berkata, "Tuan Muda York, ini tidak mungkin. Aku satu-satunya yang telah menguasai seluruh tinju gerbang surga." Chapter 5371. Harvey York tersenyum dan berkata, "Mengapa itu tidak mungkin? Metode kultivasi jiwa yang aku berikan kepadamu bukanlah metode mental ortodoks dari gerbang surga. Tetapi aku membantumu menembus tinju gerbang surga berdasarkan pemahamanku tentang seni bela diri. Selama ada master di tingkat Dewa Perang, tidak akan sulit untuk mensimulasikan jejak gerbang surga." Tingkat Dewa Perang. Orang-orang dari Golden Sands. Ekspresi Pangeran Gibson berubah. Siapa lagi Dewa Perang di Golden Sands? Sebelum Harvey York bisa menjawab, sekelompok orang berjalan di ujung koridor. Miles Cotton dan Cora berjalan paling depan. "Harvey York, beraninya kamu datang ke sini." Pada saat ini, mereka berdua menatap Harvey York dengan marah. "Harvey York, bajing. Bukankah kamu sudah meminta maaf? Kamu benar-benar sudah menghapus Penatu Oliveira. Kamu benar-benar gila." Miles Cotton menunjuk-nunjuk Harvey York sambil menggertakkan giginya. "Ayo, jatuhkan pembunuh ini. Jangan sopan padanya." Mendengar kata-kata Miles Cotton, para master seni bela diri di belakangnya mendengus dengan marah. Mereka dengan cepat mengeluarkan senjata api mereka dan membuka pelatuknya. Jelas, mereka akan langsung menarik pelatuknya kapan saja. Wajah Pangeran Gibson tenggelam dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin mengatakan bahwa Tuan Muda York adalah pembunuhnya, kamu juga harus memiliki bukti nyata. Lakukan apapun yang kamu mau. Tep percaya atau tidak, aku akan melenyapkanmu terlebih dulu. Tanpa bukti, dan kamu berani memfitnah, jangan salahkan jika gerbang surga bertindak tidak sopan." Pangeran Gibson segera melambaikan tangannya, dan orang-orang dari gerbang surga segera muncul dengan panah Zuge di tangan mereka. Kedua belah pihak saling mengancam satu sama lain, dan siap mengambil tindakan kapan saja. Bukti.
Miles Cotton menunjuk hidung Harvey York saat ini. Apakah kamu pikir, kami di Tanah Suci Seni Bela Diri tidak akrab dengan seni bela diri? Siapapun yang memiliki wawasan dapat melihat bahwa Kala Hoffman terluka akibat tinju gerbang surga. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa melakukannya selain kamu? Selain itu, mobil yang ditinggalkan Penatua Hoffman telah diidentifikasi sebagai mobil dari gerbang surga. Sekarang dapat dikatakan bahwa buktinya sangat konklusif, apalagi yang harus kamu katakan? Pembunuhnya bukan Harvey York. Tetapi itu kamu Pangeran Gibson. Pada saat ini, Miles Cotton menunjukkan ekspresi bahwa pendapatnya adalah kebenaran. Mendengar kata-kata ini, semua orang terkesiap. Mereka menatap Harvey York dan Pangeran Gibson dengan ekspresi aneh. Pangeran Gibson sangat marah dan ingin membuka mulutnya, tetapi Harvey York melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Harvey York berjalan di depan Miles Cotton, dan berkata dengan ringan, "Tuan Muda Cotton, kamu bisa makan makanan sembarangan, tetapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Hal-hal yang kamu katakan sekarang tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, itu semua adalah bukti sampingan. Bahkan, aku curiga kalian semua sengaja menyiapkan dan membingkainya. Jika kamu ingin bukti, kamu harus menemukan sesuatu yang lebih nyata." Dengan kesimpulan, itu tidak berarti bahwa Anda seorang detektif. Harvey York, apakah kamu ingin lebih banyak bukti nyata? Maaf, kebetulan aku memilikinya di sini. Pada saat ini, suara acu tak acu datang. Aku punya bukti bahwa kamu sudah menghapus paman ketigaku. Harvey York mengerutkan kening dan berbalik, orang yang datang adalah Rohan Hoffman. Sangat kebetulan. Chapter 5372. Beberapa detektif polisi mengikuti di belakang Rohan Hoffman. Mereka dipersenjatai dengan tampilan sangar di wajah mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, mereka mewakili kantor polisi dan pemerintah. Sampai batas tertentu, kekuatan ini tidak sebanding dengan polisi biasa. Mendengar kata-kata Rohan Hoffman, mata semua orang yang hadir secara aneh tertuju pada Harvey York. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa Rohan Hoffman benar-benar memiliki bukti nyata di tangannya. Ketika Miles Cotton melihat Rohan Hoffman muncul, dia tertawa dan berkata, "Harvey York, apakah kamu mendengar itu? Dia adalah Rohan Hoffman, Tuan Muda Hoffman dari keluarga Hoffman di Holcomb. Ketika dia kuliah, dia mengambil jurusan hukum. Dia adalah orang yang sangat profesional. Jika dia mengatakan kamu bersalah, maka kamu pasti bersalah." Harvey York mengabaikan Miles Cotton, tetapi menatap Rohan Hoffman dan berkata, "Tuan Hoffman, apakah kamu benar-benar memiliki bukti kuat bahwa aku yang menghapus Kala Hoffman?" "Oh, kamu yang bernama Harvey York." Rohan Hoffman memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dia kemudian mengingat bahwa dia adalah orang ditemuinya di pintu masuk manor keluarga Robin. Dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa pria yang tampak seperti tukang kebun dan penjaga pintu ini, sebenarnya adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara Hak. Rohan Hoffman ingat bahwa Lola Hoffman sangat memuji Harvey York selama makan. Matanya tiba-tiba berkilat aneh. Terutama mengingat Harvey York memiliki kontak dekat dengannya untuk menyelesaikan masalah ketidaksuburan bagi Lola Hoffman. Rohan Hoffman merasa seolah-olah ulat merayap di hatinya saat ini, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Rohan Hoffman berencana untuk membawa Harvey York ke pengadilan untuk menginjak-injaknya sampai mati. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, dan berkata perlahan, "Paman ketiga mengirimiku pesan sebelum dia pingsan. Suara itu dengan jelas mengatakan bahwa kamulah yang sudah menghapusnya." Setelah mengatakan itu, Rohan Hoffman meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan wajah serius, "Harvey York, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengakuinya. Selama kamu bersikap-sikap yang baik dan mengakui kesalahanmu, mungkin aku bisa membantumu." Melihat sikap percaya diri Rohan Hoffman, Miles Cotton dan yang lainnya terlihat tenang. "Tuan Muda Hoffman benar. Jika kamu membuat kesalahan, kamu harus mengakuinya. Semua orang perlu membayar konsekuensi atas kesalahan mereka. Sejak kamu menghapus Penatua Hoffman, kamu sudah bertindak dengan kejam dan menyakiti orang. Itu sudah layak untuk membawamu ke penjara surgawi selama 10 atau 8 tahun. Cora juga menatap Harvey York dengan tatapan bangga di wajahnya, seolah dia akan mati hanya dengan sekali pandang darinya. Pada saat yang sama, dia masih memikirkan saat Harvey York berlutut dan mengakui kesalahannya untuk sementara waktu. Akan lebih nyaman baginya untuk mempermalukan wajahnya. Melihat gerak-gerik orang-orang ini, Pangeran Gibson dan Cy Gibson saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah Harvey York benar-benar menghapus Kala Hoffman? Tapi masalahnya, dalam hal perilaku Harvey York, dia tidak akan berbuat selicik ini untuk menghapusnya. Dengan tindakan terbuka, dia bisa membuat wajah Kala Hoffman bengkak. Jika dia ingin menghapusnya, mengapa dia harus melakukan kejahatan? Ini sama sekali tidak sesuai dengan perilaku Harvey York. Begitu dia memikirkan hal ini, Cy Gibson maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Hoffman, aku tahu kamu adalah sosok besar dalam keluarga Hoffman. Namun, bicaralah sesuai dengan bukti. Karena kamu punya bukti nyata, ayo keluarkan." Chapter 5373. Rohan Hoffman memandang Cy Gibson selama beberapa saat. Saat melihat lekuk tubuhnya yang anggun, matanya berkobar. Dia kemudian menyunggingkan senyum penuh arti dan berkata, "Cy Gibson, aku tahu bahwa kamu dan Harvey York berada di kapal yang sama. Tapi karena aku berani berdiri di sini dan membawa papan nama keluarga Hoffman, itu berarti aku memiliki buktinya."
Harvey York, kamu tidak memiliki kesempatan untuk berkelit. Kalian orang-orang dari gerbang surga, sebaiknya kalian berhati-hati dan tahu cara kapan harus maju atau mundur. Jika kamu memberikan kesaksian palsu di depan hukum raja, kamu akan kehilangan nyawamu jika kamu tidak hati-hati. Sebagai pribadi, aku tidak suka melenyapkan seorang wanita, jadi aku menyarankan padamu untuk menjauh dari masalah ini. Wajah cantik Sai Gibson membeku, dan dia berkata, "Bagaimana aku melakukan sesuatu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Kapan kita orang-orang di Tanah Suci Seni Bela Diri memberikan wajah kepada orang lain? Juga, Tuan Muda York adalah tamu VIP dari gerbang surga kami. Siapa yang berani memfitnahnya, begitu aku mengetahuinya, gerbang surga akan bertindak untuknya. Aku tidak peduli jika dia dari 10 keluarga teratas, atau tempat suci seni bela diri lainnya." Tatapan Sai Gibson sangat dingin, seolah-olah bisa membekukan semua orang dengan mudah. Miles Cotton dan Rohan Hoffman menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas, mereka tidak menduga bahwa gerbang surga benar-benar akan berdiri di belakang Harvey York. Harvey York melirik Sai Gibson dan tidak mengatakan apa-apa. Kedua belah pihak awalnya berada di kapal yang sama. Dari sudut pandang tertentu, orang-orang dari gerbang surga untuk menjenguk, dan itu juga bisa membuat segalanya menjadi jelas. Ketika dia memikirkan hal ini, Harvey York tidak bermaksud melanjutkan keterikatan di sini. Dia melirik Rohan Hoffman dan para detektif, sebelum berkata dengan ringan, "Karena Tuan Muda Hoffman mengklaim memiliki bukti nyata. Kalau begitu aku akan pergi ke kantor polisi bersamamu. Tapi aku akan menjadi orang pertama yang mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ini adalah pencemaran nama baik, untuk kejahatan yang sama." Setelah berbicara, Harvey York keluar dari rumah sakit dan berjalan dengan tangan di punggungnya. Rohan Hoffman dan Miles Cotton saling memandang dan dengan cepat mengikutinya. 2 jam kemudian, kedua belah pihak muncul di ruang interogasi kantor polisi Golden Sands. Sekelompok detektif yang belum pernah ditemui Harvey York mengambil alih segalanya. Selama periode ini, selain pengakuan Miles Cotton dan Cora, kantor polisi juga mengidentifikasi suara yang diberikan oleh Rohan Hoffman. Setelah ditentukan bahwa itu tidak disintesis, suara itu diputar di depan semua orang. Dalam rekaman itu, suara Kalel Hoffman keluar dengan sedikit kering. Rohan Hoffman, orang yang tidak bisa bergaul denganku adalah Harvey York. Dia adalah perwakilan York dari aliansi bela diri negara H. Suara itu tiba-tiba berakhir, tetapi semua orang menjadi aneh. Harvey York sedikit mengernyit saat ini, suara Kalel Hoffman tidak hanya menunjukkan namanya, tetapi juga gelarnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kejahatan yang sangat nyata. Setelah Miles Cotton mendengar ini, dia bahkan menunjuk Harvey York dan tertawa keras. "Yang terhormat perwakilan York, sekarang setelah ada saksi dan bukti, apalagi yang harus kamu katakan?" Rohan Hoffman juga berkata perlahan. Dilihat dari waktu pesan suara ini, setelah paman ketiga mengatakan ini, dia diserang oleh seseorang, dan kemudian dia dihapuskan. Beraninya kamu mengatakan bahwa orang ini bukan kamu? Cora juga meletakkan tangannya di dadanya sambil memandang Harvey York dan berkata, "Harvey York, kamu tidak hanya kejam, tetapi juga berpikiran sempit. Penatua Hoffman baru saja berdiri dan mengatakan beberapa kata keadilan, tetapi kamu sudah menghapusnya. Kalau seperti ini, kami yang menyinggungmu pas akan dilenyapkan olehmu." Chapter 5374. Rohan Hoffman tersenyum dingin pada Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, aku kesalahanmu. Jangan mempersulit kantor polisi untuk menangani kasus ini. Selama kamu memiliki sikap yang baik untuk mengakui kesalahanmu, kamu seharusnya bisa keluar setelah 20 tahun. Wajah Pangeran Gibson dan Sai Gibson tenggelam, mereka tidak menyangka bahwa bukti yang dibawa pihak lain begitu kuat. Detektif kantor polisi juga menatap Harvey York dengan ekspresi serius. Tampaknya selama Harvey York membuat langkah aneh, mereka akan menembak secara langsung. Harvey York tersenyum pada Rohan Hoffman dan Miles Cotton saat ini dan berkata, "Berapa banyak yang kamu ingin aku masuki? Namun, dengan kalimat ini, kamu ingin menghukumku. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Jika kamu tidak tuli, kamu seharusnya bisa mendengar apa yang dikatakan Kalel Hoffman. Orang yang tidak bisa akur dengannya adalah aku. Ada banyak interpretasi yang berbeda dari kalimat ini. Misalnya, apa yang terjadi di Pavilion Badai, dalam kesadaran Kalel Hoffman, juga sulit baginya. Aku khawatir tidak mudah bagimu untuk menggunakan suara ini untuk menjatuhkanku. Lagi pula, tidak indikasi kecurigaan bersalah padaku kan?" Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Rohan Hoffman sedikit tenggelam. Karena kata-kata Harvey York benar dari sudut pandang tertentu. Tetapi pada saat ini, Rohan Hoffman berdiri perlahan. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Tuan Muda York, kami tidak pernah mencurigai kejahatan apapun, tetapi itu memang sejalan dengan semangat hukum raja negara kita. Tapi, menilai dari semua jenis bukti objektif, kamu adalah orang yang paling mungkin untuk melakukannya. Dari sudut pandang ini, aku akan mengajukan permohonan ke kantor polisi interogasi dan menahanmu selama 48 jam. Dan dalam 48 jam ini, aku pasti akan menemukan bukti nyata dan kamu tidak akan pernah keluar." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Apakah kantor polisi Golden Sands dibuka oleh keluarga Hoffmanmu? Jika mereka ingin memenjarakanku selama 48 jam, mereka tidak akan melakukannya." "Rohan Hoffman, apakah kamu sedikit naif?" Pada saat ini, pintu ruang interogasi didorong terbuka. Kemudian, seorang wanita dingin berseragam putih, dengan tangan di punggungnya berjalan masuk. Dia melirik Harvey York dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Meskipun polisi Golden Sands tidak dijalankan oleh keluarga Hoffman,
Tapi itu dibuka oleh rumah kami. Tuan Muda Hoffman bisa memenjarakanmu selama 48 jam. Di sini ada cukup saksi dan bukti. Aku sangat menyesal. Aku hanya bisa menahanmu selama 48 jam mulai sekarang. Selama 48 jam ini, kamu dapat menemukan pengacara atau tidak berbicara sama sekali. Tetapi setiap kata yang kamu ucapkan kepada pengacaramu dan semua yang kamu lakukan akan menjadi bukti di pengadilan. Wanita itu tersenyum pada Harvey York dengan nada provokasi dan penghinaan. Di matanya, Harvey York yang tidak bisa bergaul dengan mereka benar-benar merupakan hal yang lucu. Harvey York memandang wanita berseragam putih dengan tersenyum dan berkata, "Aku belum meminta saran, siapa dirimu?" Cora yang berada di samping mencibir dan berkata, "Harvey York, kamu benar-benar tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Dia adalah kakak perempuanku, dan juga merupakan kerabat sampingan dari keluarga John, Angelina John. Selain itu, dia bukan hanya murid Tanah Suci Seni Bela Diri, tetapi dia baru saja dipindahkan dari 3 provinsi utara, dan dia adalah kepala Departemen Kepolisian Golden Sands." Dari sudut pandang ini, kantor polisi Golden Sands ini benar-benar dibuka olehnya. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Tidak heran, ternyata Golden Sands telah mengubah dinastinya.